Halo adik-adik, senang sekali bertemu kembali pada HPP Biak pertemuan yang ketiga. Tema kita minggu ini adalah siapakah Yesus bagi saya? Setelah dipanggil, setelah mengenal Yesus, setelah berjalan bersamanya, kita pasti tumbuh suatu keyakinan. Siapakah Tuhan Yesus bagi saya? Sebagai seorang guru, seorang yang terkenal, atau sebagai Tuhan yang mencintai dan mengutus saya. Kakak-kakak pembina sudah siap memberikan materi, ada cerita yang seru ya. Adik-adik nanti pasti ingin membagikan jawaban adik-adik. Nah, ayo, kami juga tak sabar lagi ingin bersama adik-adik belajar, bermain, berkreasi pada pertemuan HPP Biak Paroki Hati Kudus Yesus pertemuan yang ketiga ini. Selamat belajar. Nah, adik-adik, sebelum kita masuki firman pada hari ini, marilah kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu hingga kami dapat mengikuti Biak streaming pada minggu ini. Ya Bapa, dampingilah kami, berkatilah kami pada saat kami mendengarkan apa yang akan disampaikan pada hari ini. Ya Bapa, biarlah firman-Mu pada hari ini dapat membuat kami lebih mencintai-Mu, lebih mengenal-Mu, dan lebih mendalami apa yang Engkau ajarkan kepada kami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berkatilah kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang difirmankan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Ibu Maria, Ibu kami, dampingi kami senantiasa. Terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka,
Lalu apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Setelah mendengar bacaan ini, adik-adik jawab pertanyaan pendalaman di bawah ini ya. Pertanyaan pendalaman pertama, Yesus bertanya apa kepada murid-muridnya? Pertanyaan kedua, apa jawaban Simon Petrus ketika ditanya siapa Yesus menurut murid-muridnya? Pertanyaan ketiga, apa arti Petrus? Pertanyaan keempat, apa pesan Yesus kepada Petrus? Pertanyaan kelima, Yesus memberikan apa kepada Petrus? Hai adik-adik, selamat bertemu lagi dengan suster dan kakak-kakak. Salam sehat. Adik-adik, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keberapa? Nah, kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga, ya. Kalau minggu yang kemarin, masih ingat nggak tema renungannya tentang apa? Ya, tema renungannya adalah berjalan bersama Yesus. Hari ini kita bersama dengan tokoh Simon Petrus. Kita mau mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan. Kita sudah berkenalan dengan Simon Petrus. Lalu kita sudah berjalan bersama dengan Simon Petrus mengikuti Tuhan Yesus. Nah, hari ini Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan kepada kita. Menurutmu, siapakah Yesus sesungguhnya? Suster yakin bahwa adik-adik pasti mengasihi Tuhan Yesus. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak disayang. Tuhan Yesus pun mengasihimu. Adik-adik, kalau kita masuk ke dalam sebuah kelas yang baru, pasti kita punya teman-teman yang baru ya. Dan tentunya punya teman yang baru, kita pasti akan berkenalan dengan teman baru kita. Menanyakan siapa namanya, menanyakan di mana tempat tinggalnya. Kemudian kita juga jadi tahu apa kesukaan dari teman kita. Lalu setelah itu kita akan bermain bersama dengannya, belajar bersama. Dimanapun ada teman kita, pasti kita juga ada bersama dengannya kan? Nah, adik-adik, sama seperti Simon Petrus dan Tuhan Yesus. Simon Petrus juga mengenal Tuhan Yesus dengan begitu baik. Maka Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapakah aku ini? Tuhan Yesus tidak mau kalau murid-muridnya itu semua menjawab secara bersama-sama, atau mereka menjawab dengan satu jawaban yang sama, atau mereka akan menjawab menurut kata orang Yesus adalah. Nah, Tuhan Yesus tidak mau seperti itu. Yesus meminta jawaban dari murid-murid adalah satu jawaban untuk satu orang. Syukurlah waktu itu Simon Petrus menjawab dengan benar dan tepat.
Ketika Tuhan Yesus bertanya, "Menurutmu, siapakah aku ini?" Maka Simon Petrus yang menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus? Yaitu kunci kerajaan surga ada di tangan Simon Petrus. Adik-adik, kalau kita mau menjawab seperti Simon Petrus, kita harus mengalami Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bagaimana kita mengalami Tuhan Yesus dalam hidup kita? Lewat pengalaman yang takkan pernah terlupakan. Kita mengalami lewat pengalaman yang tak terlupakan dan dengan bantuan dari Allah Roh Kudus. Bagaimana contohnya mengalami Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus? Nah, contohnya, adik-adik mau menyeberang jalan, tapi masih maju mundur, takut ya? Lihat kanan, kiri, mau maju, mundur, takut ya? Karena kendaraan begitu banyak. Tiba-tiba ada seseorang yang datang menolong, menggandeng tangan adik-adik dan membantu menyeberangkan jalan. Kemudian, ketika adik-adik ujian, adik-adik berdoa, "Tuhan Yesus, tolong aku, besok aku mau ujian." Dan Tuhan Yesus menjawab doa adik-adik dengan mengutus Roh Kudus ketika adik-adik menjawab pertanyaan, dan adik-adik bisa menjawab semuanya dengan baik. Nah, disitulah lalu ketika adik-adik sedang mengerjakan tugas ya, aduh, tugas ini kok susah ya, ini apa ya, hasilnya berapa ya ini, saya tidak tahu bagaimana caranya menjawab. Lalu datanglah kakak atau bapak atau ibu ya yang akan menolong adik-adik, mana sih minta bantu, seperti itu. Nah, di situ adik-adik mengalami Yesus sebagai sang penolong. Oke, sekarang pengalaman lain. Yesus yang Maha Rahim, yang mengasihi dan mengampuni. Bagaimana pengalamannya? Contoh ketika adik-adik berbuat salah, kemudian bapak atau mama atau teman memaafkan adik-adik. Atau ketika kita datang ke tempat pengakuan dosa, kita mengaku dosa kepada Romo. Nah, di situ kita mengalami Yesus yang Maha Rahim. Dia sungguh memaafkan dan mengampuni kita. Pengalaman lain lagi, Yesus sebagai sahabat sejati. Yesus sebagai sahabat sejati ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa cemas, ketika kita nangis, ketika kita bahagia, ketika kita pengen bercerita, datanglah kepada Tuhan Yesus dalam doa, bicaralah kepada Tuhan Yesus seperti kita berbicara dengan teman kita sendiri. Yesus sebagai teman sejati, Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Jadi adik-adik, kalau kita mau mengalami Tuhan Yesus, mengenal siapakah Tuhan Yesus untuk kita sendiri, kita selalu berdoa minta Allah Roh Kudus untuk membantu kita supaya kita mengenal siapakah Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Tuhan Yesus kita tidak pernah mengecewakan kita. Selamat mengenal Tuhan Yesus dalam hidupmu sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkatimu. Berjalan bersama Petrus untuk mengenal Tuhan Yesus. Dialah guru dan Tuhan, teladan kita semua. Di Kaisaria Filipi, bertanyalah Tuhan Yesus. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Petrus menjawab, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Selamat pagi adik-adik.
Sebelum kita memulai aktivitas, jangan lupa siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, print bahan aktivitas untuk minggu ketiga, lalu ballpoint atau spidol dan gunting. Di sini kita bisa memilih untuk menggunting gambar yang perempuan atau yang laki-laki. Ya, langkah pertama kita gunting gambarnya sesuai pola. Kali ini kakak menggunting gambar yang perempuan ya. Tapi kalau adik-adik mau membuat dua, tidak apa-apa. Setelah terpotong seperti ini, kakak mau tanya, kira-kira siapa sih Tuhan Yesus bagi kalian? Kalau menurut kakak, Tuhan Yesus adalah penolong Kak Diana. Karena Tuhan Yesus selalu menolong Kak Diana di saat kesulitan. Jadi kakak menulis penolong di dalam hati ini. Ya, kalau menurut adik-adik, siapa sih Tuhan Yesus bagi kalian? Jangan lupa, kalian juga bisa menambahkan mata di sini sesuai dengan bentuk wajah kalian. Selamat mencoba adik-adik. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita bukan? Sekarang perutusan kita 1 minggu ke depan adalah kita mau berdoa agar Yesus menjadi pemimpin dan penentu masa depanku. Jadi adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, minta supaya Tuhan Yesus menjadi pemimpin dalam hidup kita dan menjadi penentu untuk masa depan kita. Masa depan adik-adik yang masih panjang. Dengan cara apa? Bukan hanya berdoa saja, tapi kita juga mau selalu meneladan sikap dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi selain kita berdoa sungguh-sungguh memohon agar Tuhan Yesus memimpin dan menjadi penentu masa depan kita, kita pun mulai sekarang harus mau meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus dan tentunya menuruti segala apa yang diperintahkan Dia. Oke? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, kami bersyukur kepadamu bahwa hari ini kami Kau perkenalkan melalui Santo Petrus yang menyatakan bahwa Engkaulah Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Buatlah kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau, semakin peduli dengan sesama, semakin berani memberitakan kebenaran-kebenaran Allah melalui Putramu Yesus Kristus, bahwa kami meyakini bahwa Engkau adalah Sang Juru Selamat kami. Semuanya ini ya Yesus, kami mohon dengan penuh kerendahan hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, di penghujung pertemuan kita, saya mengingatkan lagi ya, tadi cerita yang seru tadi, segera kirimkan jawaban adik-adik ya, supaya bisa berbagi dengan teman-teman dan meraih hadiah-hadiah yang kakak-kakak pembina sudah sediakan pada hari raya Paskah nanti. Mari kita akhiri dengan memohon berkat Tuhan bagi adik-adik dan papa mama dan teman-teman semua. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik dan orang-orang yang ada adik kasih dalam keluarga dan dalam sekolah minggu ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati dengan berlimpah oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pekan depan.